Maksudnya yang ada di pikiran lo apa dan gimana? Berarti pecah perawan lo dong di situ. Pecah. Jadi rasanya gimana? Lo nikmatin momen itu nggak sih sama pacar lo? Kalau aku nggak tahu ya kalau dia, cuman kalau aku sih ngerasa waktu itu sakit banget sih. Saya kamu tuh bakal sakit di awal doang. Enggak, aku nggak mau sakit. Aku bilang aku nggak mau. Terus sampai dia terus buat ngiyakinin, ya udah deh. Akhirnya aku nggak ngelakuin lagi. Apa ya, gue pakai hijab tapi kelakuan gue tuh masih apa ya, kayak gini, buruk banget gitu. Berarti first time kamu ke tempat itu, kamu untuk kerja, ternyata saat itu juga kamu maksudnya langsung disuruh kerja di depan BO. Wah. Jadi kayak aku blow job tuh, terus kayak dia bilang, jago juga kamu. Gitu. Tapi masuk tuh semua? Masuk. Itu semua tapi masuk? Iya. Tapi pelan-pelan. Maksudnya kayak awalnya sih agak susah kan. Awalnya tuh kayak seret gitu. Terus aku coba lagi. Kira bisa. Kayak, enak gak tuh? Enak sih. Hai teman-teman sebelum Bobo Virtual, balik lagi di Bincang Ranjang, pastinya bersama gue Nisa Alatas. Oke, kalian apa kabar? Masih baik? Pasti baik dong, apalagi kalau ada jadwal-jadwalnya nih, video-video Bincang Ranjang terbaru rilis langsung gercep tuh biasanya kalau yang subscribe Bincang Ranjang. Oke, tema kali ini kita kedatangan seorang teman sebelum Bobo yang akan bercerita tentang apa ya jatuhnya ya? Tentang kehidupannya, tapi kita dari zamannya dia menjadi anak baik-baik secara pergaulannya segala macam sampai pada akhirnya dia terjun ke hal-hal negatif. Aku juga nggak tahu nih maksudnya hal negatifnya seperti apa. Langsung aja ya kita tanya adik kita ya. Halo sayang. Halo. Gemes banget sih kamu, style rambutnya kita kayak sama-sama. Iya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Aku sih sekarang nggak sibuk gimana-gimana ya, cuman di rumah aja kayak live content creator kayak gitu. Oh gitu. Ini anak-anak TikTokan gitu ya? Iya. Kamu kontennya apa aja? Kalau konten sih random aja, kayak dance atau yang ngikutin tren-tren aja sekarang. Oke, seru-seruan aja lah ya. Tapi ikut-ikutan live di TikTok juga gitu? Ikut. Aku ya live-nya juga pribadi aja sih. Oh gitu. Itu kan di TikTok kalau nggak salah kalau live gitu dapat uang gitu nggak sih? Kalau misalkan buat live-nya itu kayak kita dapetnya dari gift. Kalau misalkan penonton ngasih gift, nah itu bisa aku tarik kayak gitu. Itu dapat banyak nggak biasanya? Oh, aku udah jarang live sih. Oh, udah jarang live? Iya. Oke. Nah, terus kamu kesibukannya berarti sekarang main-main aja? Iya, di rumah. Di rumah aja. Terus. Ini menarik nih, maksudnya aku dapat info dari tim bahwa apa ya, kayak kamu pernah menjadi anak baik-baik, terus bukan sekarang terus terjun ke hal-hal negatif nih, maksudnya gimana nih? Baik-baiknya tuh seperti apa gitu? Terus katanya juga kamu di rumah aja. Iya, oke. Baik-baiknya tuh gimana sayang? Kalau misalkan dulu tuh kan waktu sekolah, kebetulan sekolah aku tuh wajib hijab ya. Oke. Wajib hijab. Jadi di madrasah gitu? Enggak, sekolah Islam? SMA-nya negeri, tapi diwajibkan buat hijab kalau yang buat muslim kayak gitu. Oh gitu. Terus jadilah kelas anak-anak berhijab. Iya. Dari kelas 1 kan udah berhijab tuh. SMP atau SMA? Oh, SMA. Ya, Oke. Sampai semester 2 kelas 1 itu aku kenal sama satu cowok nih. Oke, satu sekolah? Enggak, dia udah lulus sih. Kakak kelas aku tapi udah lulus. Oke. Oke, kita ketemu, ya biasalah chatting, pendekatan, akhirnya kita jadian. Ih, pacaran. Asik punya pacar. Itu pertama kali kamu pacaran atau gimana? Iya, pertama kali. Pertama kali aku pacaran itu sama dia gitu. Oke. Dan itu umur berapa? Umur 16 tahun. Udah pacaran ya? Udah. Aduh, deg-degan deh, aku punya anak perempuan. Tapi umur berapa tuh punya pacar kira-kira? Terus? Akhirnya ya, seiring berjalannya waktu sih, kita biasa aja nih, jalan, terus makan, kayak gitu-gitu. Terus sampai 1 tahun kita punya relationship, mulai berani deh datang ke rumah, kenalan sama orang tua. Sebelumnya ini ya, apa namanya tuh? Backstreet gitu? Ya, awalnya backstreet, cuman aku bilang, mending kamu ke rumah aja deh kenalan nih sama orang tua aku gitu. Oke. Sampai oh ya udah, orang tua tuh udah mulai deket, percaya sama satu cowok ini. Terus ya udah, kita sering main ke rumah, aku juga sering main ke rumahnya gitu. Nah, sampai aku bisa ngelakuin itu pas aku main ke rumahnya. Oke. Nah, itu pulang, kalau nggak salah pulang sekolah. Dijemput berarti rumah sama dia pulang sekolah? Aku dijemput di sekolah. Terus ya kita di sana cuman ngobrol biasa. Cuman emang nggak pernah kepikiran ya Kak buat ngelakuin hal itu tadinya. Sampai akhirnya kita keceplosan,
gimana ya, kita kan udah berdua nih di satu ruangan. Ya kita bawa suasana gitu. Tunggu deh, sebelum kejadian ya, maksudnya sebelum kejadian itu, kan kalian pacaran, maksudnya di umur 16 tahun tuh, anak-anak umur 16 tahun tuh pacaran itu ngapain sih? Selain jalan, makan, itu pegang-pegangan tangan gak, cium-ciuman gitu gak sih? Oh, kalau misalkan waktu pertama kali itu aku nggak berani sama sekali. Bahkan aku dipegang tangan pun aku nggak mau. Jangan nanti aku hamil. Kayak gitu ya? Enggak, maksudnya kayak jangan deh, nggak enak gitu. Apalagi di depan umum, aku sih gitu. Padahal enak ya, kalau dipegang-pegang gitu ya. Padahal enak aja sih. Cuman ya pas udah 1 tahun pacaran, baru aku kayak ya mulai pegang-pegang tangan. pegang tangan, ya ciuman, pelukan kayak gitu. Tapi masih ngumpet-ngumpet lah kayak gitu kan. Pasti ngumpet sih, nggak mungkin di depan orang. Iya dong, gila lo ditabok sama bapak lo loh. Berani-beraninya pegang-pegang tangan cium-ciuman di depan sama bapak. Terus sampai akhirnya aku pertama kali ngelakuin itu tuh di rumahnya dia kan. Iya. Itu aku masih ya biasa lah, masih pakai hijab, masih ngejalanin aktivitas sekolah, eskul segala macem. Berarti itu jatuhnya udah kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA baru aku pertama kali kayak gitu. Sempet ada nyesel sih. Nyesel kenapa? Nyeselnya tuh kayak, kok kenapa sampai kelepasan ya kayak gitu. Jadi kan dari awal itu kan aku komitmennya buat nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu. Nanti gimana bisa kejadian? Jadi awalnya kan memang kamu yang mancing-mancing atau dia yang mancing-mancing? Kan ya kan pasti pegang-pegang, cium-cium, raba-raba, lama-lama gitu kan? Awalnya tuh gini. Jadi kan kita lagi ngobrol nih, biasa kayak gitu kan. Cuma di kamar tapi kan ngobrolnya. Di kamar. Terus kayak dia mulai ya cium-cium lah, pegang tangan atau meluk. Terus dia bilang, sayang aku mau. Kamu mau nggak kayak gitu kan? Enggak, kan aku bilang kalau misalkan pengen kissing atau cuddle itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan buat lebih dari itu jangan gitu kan. Tapi aku ya mau kayak, gimana sih, kamu nggak sayang sama aku ya? Atau gimana? Cuman karena dulu aku mikirnya, oh enggak, gue sayang sama lo, tapi nggak gitu. Cuman karena itu tuh menurut aku cara buat aku ngebuktiin kalau aku sayang sama dia gitu. Jadi sampai akhirnya udah ngelakuin itu, baru aku ngerasa kayak, loh kok aku bisa sampai ke sini gitu, kayak nggak bisa lo ngelakuin tuh ya, maksudnya yang ada di pikiran lo apa dan gimana? Berarti pecah perawan lo dong di situ. Pecah. Jadi itu rasanya gimana? Lo nikmatin momen itu nggak sih sama pacar lo? Pasti tuh cowok lo tuh nikmat banget tuh. Kalau aku nggak tahu ya kalau dia, cuman kalau aku sih ngerasa waktu itu sakit banget sih. Sakit kayak pas dia mulai buat ngelakuin itu, dia bilang enggak deh, sakit gitu, aku nggak kuat. Sampai akhirnya aku aku dorong, terus aku balik ke ruang tamu kayak, aku nggak mau, aku nggak sanggup. Enggak, dia bilang kamu tuh sakitnya di awal doang kok. Oh, dia tahu sakitnya di awal doang? Aku sebelumnya udah pernah? Aku nggak tahu. Cewek lain atau gimana? Aku nggak tahu deh kalau soal itu. Soalnya kan aku baru pertama kali pacaran. Maksudnya sakitnya di awal tuh, berarti nggak langsung kejadian dong? Berarti abis dia mencoba untuk masukin itu kan kamu kesakitan tuh. Akhirnya udah kamu stop. Kamu ke ruang tamu. Nah terus abis itu ada kelanjutannya lagi berarti? Ada. Jadi kan dia coba buat meyakinkan kamu. Iya, yakinin lagi, make sure kayak enggak kok, nggak bakal sakit. Maksudnya kamu tuh bakal sakit di awal doang. Enggak, aku nggak mau sakit. Aku bilang aku nggak mau. Terus sampai dia terus buat ngeyakinin, ya udah deh. Akhirnya aku nggak ngelakuin lagi kayak gitu. Terus dia nanya, enak gak? Sakit gak? Enggak. Terus setelah itu nggak sakit? Enggak. Habis itu nggak sakit lagi kayak. Kamu menikmati saat dia lakukan itu kalau? Nah pas buat ya kalau buat yang kedua kalinya, jujur aku nikmatin sih di situ kayak, oh gini ya rasanya gitu. Cuman masih ngeraba-ngeraba kan? Iya, masih aneh gitu. Oh begini ya ternyata. Iya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja gitu kali? Kalau misalkan buat seterusnya sih, justru lebih dominan aku. Oh wow. Jadi aku yang minta. Oke lagi ya? Lumayan. Nah terus dari situ? Sampai ya berjalannya, kan itu sampai lulus sekolah ya, aku pacaran. Nah sampai di titik udah toksik banget tuh hubungan. Aku dikekang atau kayak aku nggak punya teman sama sekali. Sampai akhirnya pas aku mulai kerja, nah aku coba buat ngomong sama dia kalau misalkan aku udah nggak bisa ngejalanin lagi. Nah tunggu, berarti kamu setelah berhubungan sama dia, berarti selama masih sekolah itu kamu tetap masih berhijab? Masih kalau waktu sekolah masih, karena kan wajib juga. Di luar sekolah masih hijab kan nggak sih? Kalau nggak hijab sih di rumah doang ya. Kalau gitu, kalau keluar main gitu kamu tetap hijab? Tetap pakai hijab. Oke.
Terus kerja. Terus aku kan kerja kayak udah mulai LDR, aku di Jakarta, dia di Bogor kan. Ya dia kayak posesif gitu kan. Terus aku bilang aku nggak macam-macam di sini. Maksudnya aku juga nggak pernah kepikiran buat ngelakuin sama cowok lain. Jadi kayak aku takutnya dulu mikirnya nggak deh, kayaknya nggak bakal ada yang mau sama gue karena ya gue udah rusak sama satu cowok ini. Waktu itu aku mikirnya gitu kan. Terus cuman karena aku udah nggak kuat sama hubungannya, aku milih buat mutusin dia kan. Aku ngomong aku nggak bisa lagi sama kamu. Terus akhirnya kita udah pisah. Nah sometime pas aku udah berapa bulan kerja, aku mutusin buat buka hijab. Berarti awal kerja kamu masih pakai hijab? Masih. Oke. Tapi waktu itu pas kamu lepas hijab, kamu masih pacaran nggak sama pacaran itu? Udah enggak, udah putus. Oh, itu udah selang beberapa bulan aku putus. Nah, apa yang bikin kamu memutuskan untuk oke, gue lepas hijab nih? Jadi mikirnya sih gini ya, kayak buat apa ya gue pakai hijab tapi kelakuan gue tuh masih apa ya, kayak gini, buruk banget gitu. Dibilang kayak udah ngerasa rusak. Gimana sih cewek kalau misalkan udah first time kayak gitu sama satu cowok, terus kayak ada rasa nyesalnya juga, kayak udahlah mending gue sekalian aja nyebur, udah terlanjur basah juga kan. Nah di situ pas aku udah mulai mutusin buka hijab, nah aku resign kan. Aku resign dari kerjaan itu, terus aku dapet tawaran. Kenapa? Kerjaan baru? Kerjaan baru. Dulu ditawarannya gini, kamu mau nggak kalau misalkan kerja jadi LC? Gitu. Aku dapet tawaran dari. Sebelumnya kerjanya apa? Kalau aku cuma jaga toko aja. Oh, jaga toko. Ya, Oke. Sampai aku ditawarin kayak LC itu apa? Aku kan belum ngerti kan. Waktu itu aku umur 18 tahun. Oke. 18 tahun aku tanya itu LC itu apa, kayak gimana. Terus dia bilang, oh dia tuh cuma nemenin tamu, temen minum, nyanyi, kayak gitu-gitu doang kok. Oh boleh kalau misalkan buat kayak gitu. Cuman aku nggak minum, dulu aku nggak minum. Bahkan aku ngerokok, minum itu enggak. Ya, karena kan belum tahu juga tuh dunia-dunia kayak gitu kan. Belum tahu. Terus sampai akhirnya aku ketemu sama si orang dari agensi ini. Aku diajak ke satu tempat. Aku nggak tahu sih itu di daerah Jakarta. Apa ya? Kayak hotel. Terus ada cek body lah segala macem. Sampai aku lagi dibawa ke daerah Jakarta Barat. Nah di sana tempatnya. Aku ditemuin sama satu orang kayak kita tuh sebutnya mami ya. Mami. Kita nyebutnya mami. Ini nih nanti yang bakal jagain kamu, yang ngurusin kamu di sini. Oke. Aku di sana tuh kayak bener-bener first time aku pakai baju seksi. Wow, setelah bertahun-tahun kamu berhijab ya. Iya, aku kan nggak keluar tuh nggak pernah pakai baju ngetat, nggak pernah. Berarti yang buat kamu buka hijab itu karena kamu ditawarin jadi LC? Sebelum itu. Oh, sebelum itu memang udah buka? Udah. Oke. Sebelum itu udah buka, terus aku ditawarin itu kayak wah boleh juga nih, aku penasaran kan. Waktu itu tuh cuman karena rasa penasaran aku kayak kerja malam tuh kayak gimana sih? Kayak ya kerjanya malam-malam ya. Gitu. Iya, maksud aku kayak aku ngelihat orang-orang di situ tuh kayak semua pakai baju yang kurang bahan ya kayak gitu. Ya, baju-baju sasetan gitu ya. Terus aku disuruh buat ganti baju, akhirnya aku coba. Oke, gini ya rasanya gitu. Belum pernah tahu hal-hal kayak gini, terus akhirnya disuruh buat masuk ke satu ruangan apa ya, kayak klub gitu kan. Di situ ada klub. Kayak pas aku masuk, ini apa? Ini apa ya? Aku nggak pernah tahu tempat-tempat kayak gini. Ini orang-orang pada apa sih, kayak pada geleng-geleng lah, pada asik banget ya hidupnya ya. Pada asik kok punya utang ya, pada joget-joget, ada joget-joget kayak gitu kan. Terus ini ngapain sih sebenarnya? Ini tempat apa gitu? Aku sampai di situ tuh udah bingung kayak, ih kok gini gitu. Aku pengen pulang sih waktu itu. Oh, rasanya gitu ya? Iya, rasanya pengen pulang, kayak enggak deh, kayaknya bukan tempat gue dah. Sampai si maminya itu kayak, udah kamu duduk aja, nanti tunggu sampai ada yang panggil kamu gitu. Oh ya udah, aku cuma panggil kamu tuh maksudnya? Iya, klien. Oke. Aku duduk, terus ya ada ngelihat teman-teman yang lain. Ternyata di situ tuh banyak cewek-cewek. Banyak banget, sampai mereka kayak ngajak kenalan. Kak, ayo joget. Aku nggak mau, aku malu banget. Sebenarnya aku suka joget tapi aku malu kan. Karena first time ya. Iya, first time. Terus sampai akhirnya si mami manggil. Dia bilang, "Dek, ini ada yang mau karaoke." Aku kira gitu. Ya udah sini. Akhirnya dikenalin. Mau karaoke, ngajakin karaoke. Nah ini yang waktu itu aku bikin apa ya, agak shock juga sih.
aku mikirnya itu kan waktu itu cuma karaoke aja. Iya. Ternyata aku disuruh buat BO juga di situ. Berarti first time kamu ke tempat itu, kamu untuk kerja, ternyata saat itu juga kamu langsung maksudnya langsung disuruh kerja di open BO. Iya. Aku nggak tahu BO dulu. BO apa sih BO itu apa? Open BO. Nggak tahu aku sumpah. Aku dulu nggak tahu banget. Kayak aku mikirnya, oh mungkin ke atas tuh mau ke tempat karaoke. Karena si maminya itu nggak ngejelasin mau ngapain. Dia tuh cuma nyuruh, ini dikenalin mau ke atas gak? Ke si orangnya itu terus, oh oke. Kita ke atas. Aku pikir itu bakal ke tempat karaoke kan. Sampai aku ya udah aku cuma ngikutin aja. Itu diantar juga sama si maminya. Terus pas udah di depan pintu kita masuk. Wah, kok ke kamar ya? Aku bilang gitu. Mungkin karaokeannya di kamar. Iya, aku masih positif thinking ya, sumpah. Mungkin karaokeannya di kamar gitu. Aku masih positif thinking ya. Mungkin ini kali ya tempatnya. Ya, aku nggak sepolos tahu. itu ya lo ya saat itu ya. Polos banget itu, sumpah bego banget sih masuknya. Terus sampai pas dia nyuruh masuk, aku masuk dong. Dia bilang, kamu masih baru di sini? Iya, baru datang. Iya. Kamu umur berapa? Aku masih 18 tahun. Kenapa milih kerjaan kayak gini? Nggak tahu, cuman penasaran aja. Sampai dia bilang, ya udah, kamu buka baju kamu. Hah? Aku bingung dong. buka baju. Ya. Shock dong pasti saat itu. Shock banget sih. Terus aku cuman waktu itu kayak nggak tahu aku mau ngapain. Aku bener-bener ya, aduh, ini harus gimana ya? Kok jadinya kayak gini sih? Katanya nemenin karaoke, katanya nemenin minum. Tapi kok ini malah ke kamar? Ya udah dong, aku mau nggak mau nurut. Aku nurut, aku lepas pakaian aku. Terus kayak ya udah aku cuman duduk terus bingung. Terus ngapain lagi dong? Bingung. Iya, kan emang ngomong gitu kan. Iya. Terus kamu nggak usah takut dek. Nggak om, saya bingung. Nggak om, saya bingung, saya mau ngapain di sini. Kamu nggak usah bingung, kamu tinggal nikmatin aja, dia bilang gitu. Tapi pakai pengaman ya, dia bilang gitu. Iya dong, wajib kan, emang nggak boleh. Oh ya udah, aku cuman disuruh duduk, terus udah dia lepas bajunya, terus dia bersih tuh dia bilang gini, kamu kan baru pertama kali di sini. Kamu bisa nggak muasin aku? Gitu. Muasin kayak gimana? Servis. Aku belum ngerti servis itu apa. Tapi kan waktu sebelumnya lo udah pernah lakuin itu kan udah. sama mantan lo itu. Iya, itu yang aku andelin waktu itu. Kayak, oh ya udah deh, gue bayangin sama mantan gue aja. Jadi kita ngelakuin itu. Nah, dia di situ kayak terus aku blowjob ya? Blowjob. Ini nggak apa-apa, frontal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kayak aku blowjob tuh, terus kayak dia bilang, jago juga kamu. Terus udah aku blowjob kayak gitu kan ya, mulai kayak servis yang lain kayak gitu ya, kissing lah atau meluk atau segala macam, sampai akhirnya aku bisa belajar kayak gitu tuh karena pengalaman aku sama yang sebelumnya sama mantan aku kayak. Akhirnya pas udah aku ngelakuin itu, kita udah tuh keluar kan, karena itu waktunya itu cuma dikasih 1 voucher 1 jam. Terus pas aku udah keluar itu, nah mulai kayak aku nanya, nih ini maksudnya BO tuh apa ya? BO tuh kayak yang kamu lakuin tadi. Oh bukan yang nemenin karaoke doang ya? Kalau karaoke itu beda lagi. Nanti kalau misalkan itu kan tergantung tamunya, mau karaoke atau mau langsung. Oh ya udah. Setelah semingguan itu tuh udah mulai kayak terbiasa. Seminggu aku udah mulai kenal sama teman-teman yang lain. Terus aku udah terbiasa pakai baju-baju kayak gitu. Cuman ini minum, aku belum bisa. Aku cuman berani minum bir. Jadi aku kalau misalkan buat minum-minum yang lain atau obat-obatan itu sama sekali nggak mau. Aku minta kan, nih bisa nggak kalau misalkan buat ke tamu itu aku nggak mau minum-minuman kayak gitu. Aku nggak bisa. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ditawarin kamu pura-pura aja minumnya. Oh ya udah. Aku sampai ketemu ini sih. Pas selang 2 mingguan aku ketemu satu tamu bule. Bule itu tuh kayak badannya tuh kan tinggi gede ya. Jadi si anak-anak yang lain itu nggak ada yang berani. Karena mikirnya, gue pasti barangnya gede banget. Mereka itu terobek ya kan. Mereka takutnya kayak gitu kan. Enggak deh. Itu tuh pasti gede banget. Kayaknya aku ngeliat orangnya tuh bener-bener tinggi gede. Tapi ganteng. Oke, baiklah. Emang dasar lo gatel juga kan. Kayak, aduh. Kayak,
bule nih, penasaran kan. Aku disuruh dipanggil kayak, kamu mau nggak bule? Yang mana nih? Yang ini. Sampai aku kayak datang tuh, kita ketemu sama bulenya. Aku bingung, aku nggak bisa bahasa Inggris dan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman dia nunjuk aku. Jadi kan ada 2 orang tuh yang dibawa. Nah dia nunjuk aku. Dia pilih aku sampai akhirnya ya udah. Dia bilang oke, kita ke kamar. Pas ke kamar tuh, ternyata dia suka banget sama tipe-tipe cewek lokal. Iya betul. Ya. Cowok suka banget sama tipe-tipe cewek lokal gitu. Dia bilang kan, aku cuman ngerti waktu itu kayak, oh gila sih lu seksi banget kayak bahasa Indonesia ya. Terus sampai aku mau ngelakuin itu kayak anjing gede banget. Serius gede banget ya? Gede banget. Gede banget. Oh gila, masuk gak ya? Nah, aku sempat mikir gitu, masuk gak ya? Tapi dia tuh gedenya nggak gede, apa ya? Nggak yang gede kencang gitu kan kalau bule kan, tapi gede agak-agak level gitu ya. Ya. Agak lembek gitu kan. Terus aku pegang, gede banget ya. Tangan aku tuh nggak bisa ini. Nggak bisa kepegang? Nggak bisa, tangan aku kecil gitu. Segede apa sih? Apa ya, mungkin selengan gue? Selengan lo mungkin? Iya mungkin segini nih. Segede gini, itu lumayan gede kan. Aku pertama kali ngeliat itu kayak, wow. Tapi kan aku penasaran nih, ketantang. Ketantang, terus aku ngeliat badannya juga yang atletis. Yang ada kotak-kotak gitu. Aduh hai ya pokoknya. Aku tuh kayak, gila nggak nyesel sih, nggak apa, gue ambil. Akhirnya udah pas kita ngelakuin tuh kayak, oh nggak sakit ya. Tapi masuk tuh semua? Masuk, itu semua tapi masuk? Iya. Tapi pelan-pelan, maksudnya kayak awalnya sih agak susah kan. Awalnya tuh kayak seret gitu. Terus aku coba lagi. Kira bisa. Kayak, enak gak tuh? Enak sih. Berarti lu lebih suka produk luar negeri atau luar negeri? Luar. Jujur luar. Dari itu lu nyandu ya? Kayak, wih gila bule enak juga ya. Karena kan itu pengalaman pertama kali kan. Gue pikir kayak, lokal yang kecil-kecil deh. Maaf ya, bukan ini. Cuman emang ini pengalaman gitu. Terus sampai ketemu cowok bule kayak gitu. Akhirnya, ya udah mulai terbiasa gitu sama ketemu cowok-cowok yang lain. Cuman pas sebulan di situ, nah udah aku mulai ngerasa kayaknya ini bukan tempat gue lagi deh. Jadi itu kayak aku udah mulai nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa? Karena kan kayak ngerasa capek juga sih kak. Iya, maksudnya ngelayanin orang-orang begituan ya. Kayak ganti tiap hari. Harus minum, harus segala macem. Belum lagi kalau misalkan si tamunya itu fetishnya beda-beda gitu. Nah, fetish teraneh yang pernah lo layanin tuh gimana? Waktu itu kayak tadinya sih dia pengen aku pakai kostum-kostum gitu, tapi kebetulan aku nggak ada di sana, kan nggak disediain ya. Iya. Dia bawain nggak tuh? Enggak. Untungnya dia nggak bawain sih. Aku ya cuman takut yang kasar doang sih. Tapi lo dapetin nggak klien yang kayak gitu yang mainnya sampai kasar banget sama lo? Enggak, untungnya enggak. Kayak paling kasar-kasarnya paling nepuk atau nyekek gitu doang kan. Cuman kalau buat yang bener-bener apa ya, kasar, bahasanya BDSM kan. Kalau sampai BDSM tuh nggak ada. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gitu ya. Cuman kalau misalkan yang buat fetish aneh-aneh sih mungkin ada ya, cuman kayak nggak bisa. Kayak apa? Yang aneh tuh apa coba? Ya ada waktu itu yang minta threesome, cuman kan nggak boleh. Oh nggak boleh threesome. Aku juga nggak nerima kalau threesome, aku nggak mau. Terus minta anal. Itu tuh aku yang paling takut sih, karena menurut aku tuh kan itu penyakit ya. Aku nggak suka. Dan dia kayak maksa pengen minta anal. Enggak, dia tolong dong, jangan, nggak mau. Sempet udah mau dipaksa. Kayak kamu kalau misalkan mau kayak gitu cari di tempat lain. Kalau di sini aku nggak mau. Gitu. Ya udah selama sebulanan itu kayak aku udah mulai mikir, aduh capek juga ya kerja kayak gini. Maksudnya kita ngelakuin sama orang yang nggak kita kenal. Beda loh kalau kita ngelakuin sama orang yang kita sayang. Itu beda rasanya. Meskipun sama-sama enak tapi feel-nya nggak dapet. Tapi setelah melakukan itu ya, lo ngelayanin orang, banyak orang ini, maksudnya dari satu ke orang yang lain, maksudnya lo menikmati momen itu nggak sih? Sebenarnya awalnya ya have fun. Awalnya happy, kayak oh gini ya rasanya gitu. Nah, saat main maksudnya gue, lo bisa klimaks juga nggak? Orgasme juga nggak sih? Bisa, ada sih, tergantung si tamunya juga. Kayak kalau dia egois ya dia cuma pentingin, yang penting dia keluar udah selesai. Ya, terus kalau misalkan si tamunya ngerti, ada yang sama-sama ini ada sih, cuman itu jarang. Kebanyakan ya mereka cuman pengen nikmatnya aja, udah penting dia keluar. Karena gue udah ngerasa gue bayar ya lo harus ngelayanin gitu. Kebanyakan kayak gitu, cuman ya kalau buat aku puas banget sih itu enggak. Karena memang gak pakai hati juga ya, jadinya kita mau fokus untuk bisa klimaks juga rasanya susah tuh pasti tuh. Susah banget sih kalau buat kayak gitu. Tapi di sana tuh
ini ya, hal yang menarik itu aku dapat pelajaran. Apa sayang? Jadi kan di sana itu kan ada teman-teman yang lain nih. Di sana aku paling muda usianya. Terus rata-rata itu kayak mereka tuh cuma lulusan SD atau kayak nggak sekolah. Terus mereka punya anak karena si suaminya nggak mau tanggung jawab kayak gitu-gitu. Terus aku tuh selalu nanya, Kak, kenapa sih kakak milih kerjaan kayak gini? Pasti aku nanya. Dan mereka tuh selalu jawab, ya karena keadaan. Keadaan gimana? Soalnya gini, kakak punya anak, dan si anak ini tuh butuh susu, butuh uang jajan, butuh biaya segala macam. Dan si bapaknya itu ya nggak mau tanggung jawab. Nggak tanggung jawab, nggak nafkain anak itu ya. Dan aku cuma lulusan SD, aku bisa apa? Jadi mau nggak mau ada kerjaan kayak gini, udah aku ambil. Tapi dalam hati kakak pengen nggak? Kalau misalkan kakak itu dapat kerjaan yang lebih baik, pengen banget dia bilang. Nggak selamanya kita tuh pengen kerja kayak gini. Kalau kita dikasih pilihan lain, kita juga pengen kerjaan yang lebih baik.